Oke, kembali lagi bersama gue Ipang dan kali ini gue akan membahas di balik setir Pajero Sport. Tapi gue tidak akan mereviewnya, melainkan gue akan menjelaskan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan dari mobil ini. Apa saja kira-kira? Simak video berikut. Pertama, kelebihannya menurut gua secara subjektif, bodinya itu terkesan sangat kokoh dan juga gagah. Menurut gua sendiri, ini bodi Pajero itu lebih gagah dibandingkan rivalnya itu Fortuner. Dilihat dari samping ada siluet memanjang sampai ke lampu dan juga di sini ada footstep yang menambah kesan gagah. Emang SUV emang harus ada ya setidaknya footstep untuk terlihat gagah gitu kan. Cuman yang anehnya itu dari kelebihan desain bodi yang gagah ini, tapi dibalut dengan chrome. Ini sayang sih, Pal. Bisa juga untuk ya kalau misalkan lo punya mobil ini bisa juga untuk dipasang black chrome. Jadi tidak terlalu menor-menor banget gitu. Untuk Pajero Sport yang gua tes ini, gua ngerasa mesin ini emang lebih powerful sih. Ya memang dari Pajero yang sebelumnya, yang generasi sebelumnya maksudnya, itu mesinnya emang beda kan dari yang ini. Uniknya, kalau misalkan lu beli Pajero Sport, all new Pajero Sport yang seperti ini, tapi tipenya bukan tipe Dakar, lu bakal mendapatkan mesin yang sama generasi sebelumnya itu. Jadi kalau misalkan lu mau beli mobil Pajero Sport yang seperti ini, ya gua saranin langsung ngambil yang Dakar. Itu emang udah ketahuan banget sih kalau lu harus benar-benar yang Dakar, karena untuk merasakan feel mesin diesel benar-benar yang powerful dari Mitsubishi. Kelebihan yang selanjutnya, gue ngerasa kabinnya ini cukup membadai, tapi artinya nggak sepenuhnya luas, tapi bagi gue ya udah cukup gitu, nggak terlalu sempit dan juga nggak terlalu lega, ya ibaratnya proper aja untuk beberapa orang. Kemudian kelebihan selanjutnya, kalau misalkan kita bicara tentang mesin, kita nggak mungkin lupa dong kalau misalkan transmisi dari Pajero Sport ini percepatannya sampai 8, bayangin 8. Benar-benar memadai keadaan lu seperti apa, seperti nanjak, di puncak ataupun gimana. Terus kemudian kalau misalnya ada surface yang garatan, ntar juga bakal otomatis mengikuti dengan keadaan di luar gitu. Jadi lu nggak bakal kerasa, ya nggak ada rasa panik atau ngerasa khawatir dengan performa dari otomatis 8 percepatannya ini. Jadi lu bakal bisa bener-bener ngandelin transmisi 8 percepatan 8 speed ini. Jadi itu sih keuntungan dan juga sekaligus kelebihan dari Pajero Sport yang terbaru ini. Kelebihan selanjutnya yang kelima, itu fitur-fiturnya. Mobil sekelas SUV dan seharga setengah miliar, leather frame, ini fiturnya cukup, bagi gue ini udah lengkap banget gitu kan. Jok kulitnya ini terasa mewah, gak murahan. Ya wajar sih kita mau beli mobil SUV sekelas ini, tapi masa kita dapat kulit yang jangan murahan gitu kan? Enggak, di sini bener-bener kerasa jok kulit yang ya premium gitu kan. Bagus sih, good job. Untuk kekurangan mungkin lampunya ini benar-benar kontroversial. Ada yang suka, ada yang biasa-biasa aja, dan ada juga yang nggak suka sama sekali. Dan juga kadang kalau misalkan gue lihat Pajero Sport di jalanan, ada yang menutup bagian bawahnya ini. Jadi benar-benar kesannya sampai sini aja nih. Nah, jadi nyatu. Tapi ya mereka ngakal-ngakalinnya dengan tutup si bagian mata kucingnya ini. Tapi ada kekurangannya, kalau misalkan malam nanti si lampu LED-nya ini ya lu bakal ketutupan, jadi nggak ada kesan yang bener-bener wah banget dari mobil ini. Jadi kalau malam gue mau membahas juga kalau misalkan Pajero Sport nanti yang terbaru lagi, untuk bawahnya ini ntar bukan ditutup sih, gak bakal ada lampu merah seperti ini. Jadi bener-bener sampai garis sini aja. Itu udah ya mungkin membahas atau menjawab
orang-orang yang gak suka dengan desain lampu ini. Selanjutnya mungkin dari bagian bagasi. Ketika lu punya Pajero Sport seperti ini dan lu mengakomodir sekitar 7 atau ya 6 orang, lu bakal mendapatkan bagasi yang sangat terbatas. Itulah akibatnya kalau misalkan punya keluarga yang banyak tapi lu memilih mobil ini. Itu sangat disayangkan sih untuk membawa barang yang banyak karena ini benar-benar terbatas bagasinya. Mungkin solusinya ya lu pasang roof rack di atas, itu keren sih, nambah style juga menurut gua. Mungkin kalau dari sisi interior ini sangat disayangkan loh, mobil setengah miliar tapi bahannya ini masih plastik dan samping juga masih plastik. Mungkin soft touch-nya aja ada di sini, tapi sisanya apa lagi? Ini plastik semuanya nih. Plastik, terus plastik juga. Kekurangan selanjutnya, gua ngerasa headroomnya ini benar-benar terbatas. Ya tadi kan gue udah sebutin nih, kalau misalkan di kelebihan mobil ini gak kerasa sempit dan juga gak kerasa luas-luas banget. Jadi pas-pas aja gitu kan. Tapi di headroomnya ini, atapnya atau plafon, lu bakal ngerasa ini sempit. Atapnya aja nih sayang, bener-bener deket sama kepala gua gitu kan. Itu sih kekurangan bagi gua. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya, katanya mobil ini, gua nggak tahu bener nggak tahu nggak nih ya, katanya mobil ini sering punya masalah di kaki-kaki, dan terutama kaki-kaki itu di shock breaker cepat rusak. Punya parts yang cepat rusak ataupun tidak durable, itu sayang banget, sangat disayangkan bagi gua. Ini gua nggak tahu sih, ini kata-kata pemilik Pajero Sport. Kalau misalkan lu ngerasa sempit, misalkan lu bilang mobil ini sempit, ini bisa dari faktor visibilitasnya. Visibilitas dari kaca depan bener-bener kecil gitu kan kacanya, dan itu bisa menambah rasa kalau misalkan mobil ini ya sempit karena visibilitas juga yang kurang memadai gitu. Ya lagi-lagi kan ini SUV leather frame kan, mobilnya tinggi, demi ground clearance yang benar-benar tinggi, ya harus ada pengorbanan. Salah satunya atap yang seperti chop top dan juga visibilitasnya yang kurang memadai. Itu sih bagi gua. Mungkin kalau misalkan kekurangannya itu aja menurut gua. Sisanya ya kelebihan. Karena gua seneng sebenarnya punya, apalagi kalau punya ya soon to be lah. Gua bener-bener seneng banget gitu punya mobil yang seperti ini gitu, mobil SUV leather frame yang tinggi gitu. Ngerasanya enak banget, seru deh pokoknya kalau misalkan lu punya mobil ini. Mungkin sekian video 5 kelebihan dan juga kekurangan dari unit Pajero Sport, Mitsubishi All New Pajero Sport tipe Dakar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.